Baik, terima kasih Bu Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat, warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi selamat wabarakatuh. siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Eh, Kegiatan hari ini memang kita laksanakan sebagai tindak lanjut ya dari tadi Pak Kaban sudah jelaskan ada yang 47, kemudian ada yang peraturan Bupati tentang sistem kerja pasca penyederhanaan birokrasi, yaitu peraturan Bupati nomor 84 tahun 2022 yang kemudian akhirnya di akhir tahun kemarin sesuai arahan dari bagian organisasi dan bagian hukum menindaklanjuti dua kebijakan tersebut, kita coba membuat keputusan Bupati Karawang 4821-24 garis miring ke titik 6861, yaitu tentang perubahan atas keputusan Bupati tentang penyetaraan jabatan di akhir tahun 2021. Nah, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Kaban, prinsipnya adalah eh, hal ini dilakukan tentunya untuk eh, meningkatkan pelayanan ke arah yang lebih baik. Ya. Tadi disampaikan Pak Kaban adalah lebih lincah, lebih agile dalam menghadapi setiap tantangan perubahan di era digital yang terjadi sekarang. Kemudian juga diharapkan bahwa eh, setiap kebijakan tadi Pak Kaban menyampaikan ini pasti ada dampaknya. Ya, nanti mudah-mudahan dengan adanya kebijakan ini tentu akan meningkatkan pelayanan ke arah yang lebih baik. Nah, dari tiga hal ini, dari tiga regulasi ini, itu tadi Permen 47 yang menyatakan tentang sistem kerja, ini memang Menpan mengeluarkan di 2022 ini ada dua regulasi ya, kaitan dengan kinerja pegawai, Permen 46, dan sistem kerjanya, itu Permen 47. Nah, menindaklanjuti Permen 47 ini, Pemkab Karawang sudah menetapkan Peraturan Bupati nomor 84, yaitu pasca penyederhanaan birokrasi ini yang mengatur tentang sistem kerjanya. Kemudian, di dalam pasal 26 Permen Pan RB nomor 7 tahun 2002 tadi, itu ada salah satu Pak ketentuan yang menyatakan bahwa pasal 28 yang sebelumnya pada saat penyetaraan jabatan itu memberikan tugas tambahan kepada jabatan pengusaha sebagai koordinator dan subkoordinator. Dalam pasal 26 Permen RB nomor 7 itu bahwa eh, ketentuan itu dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Nah, ini dasar awalnya kenapa keluar keputusan Bupati tentang perubahan atas SK penyetaraan jabatan yang dilakukan di tahun 2021. Jadi dasarnya di pasal 26 Permen RB nomor 7 tahun 2022 yang menjelaskan bahwa ketentuan mengenai peran koordinasi ini dalam artian pada saat penyetaraan pejabat fungsional itu diberikan tugas tambahan manajerial yaitu sebagai koordinator bagi yang tadi eselon 3 dan sebagai subkor bagi yang eselon 4 yang sebagaimana dijelaskan dalam pasal 28 Permenpan nomor 17 tahun 2021 ini yang mengatur tentang penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional. Nah, ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Sehingga menindaklanjuti hal tersebut, ya kita keluarkanlah pesan Bupati yang akan kita sosialisasikan hari ini. Nah, sebagai kilas balik Bapak Ibu semua bahwa pemerintah Kabupaten Karawang telah melaksanakan pelantikan terhadap pejabat fungsional hasil penyetaraan jabatan dari pejabat administrasi. Dalam hal ini kita ada dua level yang dilaksanakan administrator dan pengawas, yaitu pada tanggal 31 Desember 2021. Jumlahnya sekitar 328 orang, di mana diantaranya tiga jabatan koordinator dan tiga jabatan administrator dan sisanya adalah jabatan pengawas. Ini pun kami konsultasikan melalui bagian organisasi ya ke Kementerian Dalam Negeri dan sudah mendapat rekomendasi persetujuan untuk dilakukan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam pejabat fungsional. Nah, pada saat dilakukan pelantikan tersebut, pejabat fungsional yang diangkat melalui penyetaraan itu diberikan tugas tambahan
Ada yang sebagai koordinator bagi yang terlebih di eselon 3 dan ada yang diberikan tugas tambahan sebagai subkoordinator bagi mereka yang sebelumnya duduk di jabatan pengawas atau eselon 4. Nah, dalam hal menindaklanjuti tadi bahwa peran koordinator dan subkoordinator ini sudah dicabut, yang mana sebelumnya pada saat penyetaraan ini diberikan tugas tambahan Japung ini sebagai koordinator subkoordinator itu untuk menjembatani atau selama masa transisi fungsi manajerial, karena yang tadinya pejabat administrator dan pejabat pengawas itu identik dengan fungsi manajerialnya, sementara kalau jabatan fungsional ini lebih ke spesifik ya pada jabatan tertentu. Nah, dengan kebijakan tadi dilakukanlah perubahan atas keputusan Bupati tahun 2021 tersebut. Jadi bukan berarti secara keseluruhan SK yang 2021 itu tidak berlaku, tapi di dalam surat keputusan Bupati ini melakukan perubahan terhadap sebagian keputusan tersebut. Nah, poin pentingnya apa? Poin pentingnya ada beberapa hal, di antaranya yang pertama, dalam keputusan Bupati ini dijelaskan bahwa perubahan yang dimaksud itu adalah nomenklatur yang berkaitan dengan penugasan pegawai negeri sipil sebagai koordinator dan subkoordinator ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. Ya, karena apa? Tadi dasarnya di Permen 7 ya pasal 26 sudah jelas dinyatakan bahwa peran koordinasi itu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Sehingga kita tindak lanjuti dalam putusan Bupati ini. Kemudian selanjutnya memperhatikan tugas tambahan sebagai koordinator dan subkoordinator sebagaimana dijelaskan tadi di atas ini sampai dengan 31 Desember 2023 kemarin. Nah, selanjutnya kepala perangkat daerah dapat mengangkat pejabat fungsional tersebut atau pegawai negeri sipil yang tadi diutarakan itu menjadi ketua tim terhitung sejak 1 Januari 2024. Kemudian pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada diktum 1 tadi di keputusan Bupati tersebut tetap menjalankan tugas sebagai pejabat fungsional sesuai dengan pengangkatan pada saat pencarian jabatan. Jadi Bapak Ibu yang waktu itu disetarakan, dikukuhkan 31 Desember itu menerima 2 SK. SK yang pertama SK jabatan fungsional, SK yang kedua SK penunjukan koordinator dan koordinator atau sebagai tugas tambahan. Nah, SK jabatan fungsional ini adalah SK jabatan definitifnya. Jadi setelah dulu kita duduk di jabatan pengawas, kasih, ya, subit, nah disetarakan sekarang ke jabatan fungsional. SK jabatan fungsional adalah SK yang menjadi jabatan definitif kita. Kalau pengawas berarti jabatan fungsional jenjang muda. Kalau yang waktu itu di administrator atau kabin berarti di jenjang ahli media. Nah, ini tetap berlaku. Yang dilakukan perubahan adalah SK yang dipenunjukkan sebagai subkoordinatornya atau koordinator. Nah, perlu diketahui juga bahwa Bapak Ibu ada 2 jenis jabatan kosong ya di masing-masing perangkat daerah. Yang pertama adalah jabatan struktural. Nah, yang kedua yang tadi yang X dari koordinator atau subkor. Ya, jadi kalau jabatan struktural nanti silahkan pengisiannya bisa diisi kalau ada kekosongan oleh PLT atau PLH. Bedanya kalau PLT itu berarti kekosongannya berhalangan tetap. Ya, misalnya pensiun, mutasi atau meninggal dan seterusnya. Tapi kalau PLH kekosongannya bersifat sementara. Ini diusulkan ke BKPSDM, nanti penunjukannya sesuai dengan kewenangannya. Kalau eselon 2 berarti oleh Bupati, eselon 3 oleh Sekda, eselon 4 oleh Kepala BKPSDM. Nah, kaitan dengan koordinator dan subkor ini yang hilang, bagian organisasi sedang menyempurnakan SOTK ya. Jadi kalau kemarin SOTK-nya berbunyi kok apa sub sub koordinasi ya. Jadi nanti kelompok substansi jadi. Nah, kalau terjadi kekosongan di sana, nanti ke depan diisi oleh siapa? Oleh ketua tim. Ya, jadi seperti halnya tadi ketentuan di atas bahwa setelah diberhentikan ya tugas tambahan sebagai koordinator atau subkoordinator, kepala perangkat daerah
mengangkat pejabat fungsional tersebut sebagai ketua tim. Jadi kekosongan yang kelompok substansi ini, yang dulunya koordinator atau subkor, nanti diisi oleh ketua tim. Ya, tapi kalau struktural, tetap kekosongan itu bisa diisi PLT atau PLH. Kenapa? Suatu saat struktural ini bisa saja jabatan itu diisi. Tapi kalau koordinator atau subkor, ada kemungkinan tidak akan diisi. Ya, karena ini adalah hanya sifatnya tadi transisi dan segala macam. Ya. Nah, Bapak Ibu perlu ketahui juga bahwa ada dua jenis tim kerja ya. Tim kerja itu yang pertama ada yang bersifat tetap atau permanen. Ini yang kita sebut tadi tim kerja yang kelompok substansi. Ya, jadi kelompok apa tim kerja yang bersifat tetap permanen ini terdapat di dalam struktur atau SATK yang menggantikan peran jabatan yang disetarakan di pejabat pengawas. Ini kita sebut sebagai kelompok tim kerja yang tetap atau permanen. Nah, ada kelompok tim kerja yang bersifat sementara atau ad hoc. Ini biasanya dibentuk untuk jangka waktu tertentu dalam rangka menjalankan atau melaksanakan program khusus. Contoh yang bertim kerja bersifat tetap ini misalnya di BKPSDM ini ada jabatan misalnya bekas eselon 4 yang disetarakan kemudian kosong belum diisi sampai sekarang. Nah, itu nanti bisa diisi oleh ketua tim. Tapi kalau yang bersifat ad hoc itu contohnya misalnya di BKPSDM itu membentuk panitia seleksi CPNS ya. Kita ketua timnya ada anggotanya yang melibatkan berbagai OPD bukan hanya BKPSDM. Itu ad hoc karena setelah CPNS-nya selesai berarti timnya ya selesai. Nah, yang kaitan kita bahas di sini tim kerja di sini mungkin ya bersifat tetap atau permanen yang tadi sifatnya menggantikan fungsi ya jabatan yang karena nanti ada konsekuensi bagi yang ditunjuk ketua tim itu mendapat tambahan penghasilannya. Kalau bagi pejabat pelaksana 20%, kemudian kalau sumkor atau eselon 4 ya, 10% atau japung gitu ya, dan seterusnya nanti ketentuannya ada di bidang PKDA itu, kaitan dengan tambahan penghasilan. Nah, penunjukan ketua tim ini ada 3 jenis Bapak Ibu yang tadi kita jelaskan di sini ya. Jadi jenisnya ada yang sifat tetap, ada yang sifat ad hoc. Nah, penunjukannya sesuai kewenangan bahwa penugasan pejabat yang berasal dari satu perangkat daerah, ini penugasan ketua timnya oleh kepala perangkat daerah tersebut. Jadi kenapa Bapak Ibu kepegawaian hari ini dihadirkan, diundang, nanti silakan ditindaklanjuti hmm, keputusan Bupati ini nanti akan di-share oleh WK. Jadi setelah ini silahkan diinventarisir siapa saja eh, koordinator atau subkor yang akan digantikan oleh ketua tim. Nah, ketua timnya kalau dia diangkat dari pejabat fungsional yang dulunya adalah menduduki subkor atau koordinator tersebut, langsung di-SK-kan oleh kepala perangkat daerahnya masing-masing. Tidak perlu usul ke BKPSDM. Ya. Kemudian ada penugasan pejabat yang berasal dari lintas perangkat daerah. Ini SK-nya ditetapkan oleh sekretaris daerah. Contoh tadi misalnya BKPSDM membentuk panitia seleksi CPNS ya, yang tidak hanya melibatkan BKPSDM, nanti ada perangkat daerah lain, maka SK-nya oleh kepala sekretaris daerah. Begitu juga penugasan pejabat yang berasal dari lintas instansi pemerintah itu ditetapkan oleh bupati. Contoh misalnya ada satu tim kerja yang melibatkan bukan hanya Pemda Karawang, tapi juga di situ ada BPS, misalnya ada Kemenag, ada instansi terkait lain, KSK-nya oleh. Misalnya kalau dulu itu di Snaker ada satu pintu kaitan dengan PTSP ya, pelayanan untuk keimigrasian. Di Pemda Karawang dengan imigrasi gitu ya, terlibat misalnya. SK-nya oleh Bupati. Kemudian dalam penetapan penugasan ketua tim ini di peraturan Bupati ini dijelaskan ya nanti bisa disebut juga di peraturan Bupati nomor 84 tahun 2022 ini bahwa dalam penunjukan ketua tim ini terdiri dari ketua, anggota, dan harus mencantumkan target kinerjanya apa adanya ya. Kemudian dalam tim kerja yang anggotanya berasal dari lintas perangkat daerah
yang berperan sebagai ketua tim itu diutamakan berasal dari pejabat fungsional hasil penyetaraan jabatan dari perangkat daerah pemilik kinerjanya. Ya, jadi kalau misalnya tadi ada pejabat fungsional penyetaraan ya yang kemudian terlibat dalam satu tim, diharapkan eh, pejabat fungsional tersebut menjadi ketua timnya ya, ketika dia dalam perangkat daerah yang menjadi pemilik kinerja. Sementara untuk pejabat pelaksana, ketika akan ditunjuk ketua tim sesuai dengan amanat tadi peraturan Menteri nomor 84 tersebut, itu hanya dapat ditunjuk sebagai ketua tim internal perangkat daerah setelah mendapat pertimbangan dari perangkat daerah yang menjadi kepegawaian. Jadi mekanismenya kalau Bapak Ibu nanti di perangkat daerah mau menunjuk pejabat pelaksana sebagai ketua tim, silakan diusulkan dulu ke BKPSDM. Nanti BKPSDM akan memberikan pertimbangan atau rekomendasi. Setelah itu silakan penunjukan ketua timnya oleh kepala perangkat daerah masing-masing. Gitu ya. Hanya untuk pejabat pelaksana. Kalau dia udah pejabat fungsional ahli pertama, ahli muda gitu ya, ahli media bisa langsung penunjukannya oleh kepala perangkat daerah. Begitu juga bagi pejabat fungsional hasil pengupahan gitu ya. Nah, apa harapan ke depannya dari adanya kebijakan ini adalah tentu tadi seperti Pak Kabar sampaikan, ada kolaborasi ya, ada sistem kerja yang lebih lincah atau agile dalam menghadapi dinamika perubahan. Jadi kalau dulu Bapak Ibu paradigma jabatan fungsional itu mungkin seperti segitiga di sebelah kiri ini. Jadi yang merah ngumpul yang kuning ngumpul dengan yang kuning, yang biru dengan yang biru. Jadi Japung A ya hanya dengan kerjasamanya dengan Japung A saja. Japung B dengan Japung B dan dia dengan Japung C saja nanti. Jadi ada silo-silo, sekat-sekat gitu ya. Birokrasinya bertingkat, hierarkinya top down. Ya, instruksinya harus detail. Kalau nggak ada perintah, nggak melaksanakan gitu. Jadi gimana nunggu perintah. Nah, ke depan dengan ada sistem kerja baru ini, dari tadinya berbentuk segitiga, ini diharapkan sistem kerja itu berubah menjadi lingkaran seperti ini yang lebih agile. Artinya ada kolaborasi di sini. Ya, ada eh, kerjasama. Ya, ada perubahan cepat, dinamis, sumber dayanya juga fleksibel, bisa terlibat dalam berbagai tim. Fokus pada aksi, bukan kotak dan garis. Ya, jadi sekat-sekat tadi, silo ini. Kemudian ketua tim kerja bertanggung jawab pada hasil. Kemudian kepemimpinan yang mampu mengarahkan dan menggerakkan. Jadi ada seorang leader. Gitu ya. Jadi inilah harapan ke depannya dengan adanya sistem yang baru ini. Jadi kita bisa lebih agile, lebih lincah dalam menghadapi setiap tantangan dan perubahan yang ada. Itu sedikit tentang informasi bahwa dengan ditetapkannya keputusan Bupati Karawang nomor 6861 ini, bahwa peran koordinator dan subkoordinator sudah dicabut nomenklaturnya, nanti akan digantikan oleh ketua tim. Pegawai negeri sipilnya tetap menjalankan tugas sesuai dengan jabatan fungsional hasil penyetaraan. Nah, selanjutnya ada satu informasi penting lagi buat Bapak Ibu pengelola kepegawaian bahwa kita berencana akan melaksanakan asesmen bagi seluruh pejabat pelaksana ya. Jadi asesmen ini tujuannya ada dua targetnya. Yang pertama adalah mewujudkan implementasi manajemen talenta dan sistem merit. Ini sebagai amanat dari KASN bahwa kita sudah mendapatkan rekomendasi implementasi manajemen talenta di mana dalam catatan KSN itu salah satunya adalah asesmen seluruh pegawai. Nah, secara bertahap kita akan coba untuk jabatan pelaksana karena ada jabatan pelaksana ini ada target lain ya bagian organisasi ini sedang mempersiapkan untuk perubahan nomenklatur jabatan pelaksana. Jadi yang sekarang itu jabatan pelaksana ada banyak jenisnya. Nanti ke depan cuma ada 3 jenis saja jabatan pelaksana itu. Ya, jadi akan dikelompokkan, akan ditetapkan lagi SK-nya. Jadi hanya 3 nomenklatur saja jabatan pelaksana. Dasarnya adalah keputusan 4 RW nomor 1103 tahun 2022 dan keputusan MPRB nomor 656 tahun 2023 tentang nomenklatur jabatan pelaksana.
Mungkin Bapak Ibu pengelola kepegawaian yang kemarin hadir di Hotel Bridge ya, sama-sama mengikuti sosialisasi yang diselenggarakan oleh bagian organisasi dengan narasumber waktu itu dari BKN. Nah, jadi harapan kami nanti eh, hasil asesmen itu bisa menjadi dasar untuk penetapan nomenklatur baru bagi pejabat pelaksana dan juga kita memenuhi database untuk manajemen talenta dan penilaian sistem merit sesuai amanat dari KSN. Nanti kami akan share surat kepada masing-masing perangkat daerah beserta data pejabat pelaksana yang akan menjadi calon peserta asesmen. Silahkan Bapak Ibu pengelola kepegawaian agar mencermati, memeriksa dan mengecek kembali data pejabat pelaksana tersebut sesuai daftar yang kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, ketidaksesuaian, atau ada yang terlewat, atau ada data yang kurang tidak benar ya, mohon diinformasikan kepada kami sebelum kami menetapkan itu menjadi surat perintah untuk mengikuti asesmen. Rencana pelaksanaannya dalam waktu dekat ya, kami sudah koordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara, nanti yang memfasilitasi asesmen dari BKN Pusat. Ya, jadi mohon kerjasamanya Bapak Ibu pengelola kepegawaian untuk menginventarisir ya, inventarisir semua pejabat pelaksana di lingkungan kerjanya agar nanti bisa diikut sertakan dalam pelaksanaan asesmen ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti untuk dokumennya minta bantu Bu Eka agar di-share di chat ya atau di WA group terkait surat edaran tadi untuk asesmen, bentuk lampirannya atau itu mah nanti di Japri ya. Kemudian untuk keputusan Bupati dan juga Perbubnya, Pergub 84 tahun 2020. Ya, Itu saja dari saya. Kalau ada pertanyaan, mangga. Atau kalau ada tambahan dari bagian organisasi, ada Bu Mira, silakan. Saya kembalikan kepada Bu Eka untuk sesi diskusi. Dari saya cukupkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.